Jadi belum tentu juga rupanya ustadz-ustadz ini akan masuk surga besok. Darah bagus, asam urat oke, gula oke, tapi badannya tidak enak. Terus saya bilang mungkin banyak makan bangkai gaib. Enggak, bangkai gaib maksud itu apa Ustaz? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, baik dalam keadaan kita sendiri ataupun di tengah orang banyak. Yang insya Allah dengan ketakwaan ini kita akan mendapatkan setiap kali kita ada masalah, Allah akan keluarkan kita dari masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita akan diberikan Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi bila mana saat ini kita asal punya masalah, sulit jalan keluarnya, kemudian rezeki pun susah, mungkin saja ketakwaan kita bermasalah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah menyampaikan ada besok orang yang memiliki 3 amalan besar di hadapan Allah, tapi semuanya tidak bernilai di sisi Allah. Yang pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini diperlihatkan Allah untuknya surganya di akhirat kelak, dilihatkan segala kenikmatan kepadanya. Kemudian Allah bertanya, dengan amal apa engkau mendapatkan surga ini? Kata orang yang mati syahid ini, aku berjuang di jalanmu ya Allah, mengorbankan jiwa dan ragaku agar tegaknya dinmu di muka bumi ini, agar orang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Semua aku lakukan karenamu. Kemudian kata Allah, bohong. Kau melakukan itu semua agar kau dipuji orang sebagai pemberani, agar engkau banyak disebut-sebut di kalangan manusia, dan kau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan engkau masuk ke dalam neraka. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Qotsman. Qotsman ini waktu perang Uhud dia wafat. Semua sahabat mengatakan sungguh bahagia Qotsman ya Rasulullah, dia mati syahid. Kata Rasulullah, Qotsman di neraka. Kaget semua sahabat. Kenapa begitu ya Rasulullah? Waktu dia ditikam oleh musuh, sebenarnya dia tidak mati, tapi karena dia ingin dipuji sebagai syahid, dibenamkannya pedang itu ke jantungnya. Jadi sebetulnya dia tidak mati. Akhirnya dia berakhir matinya bunuh diri. Jadi sangat sayang, orang mungkin yang dikira manusia mati syahid, ternyata dia berharap pujian di sisi manusia, maka nilainya tidak ada di sisi Allah. Kemudian orang yang kedua, para alim ulama, dihadapkan surganya oleh Allah. Ini surga untuk kalian. Dengan amalan apa kalian mendapatkan surga ini? Kami mempelajari kitab-Mu ya Allah, kemudian mengajarkannya agar orang dekat kepadamu. Kami pergi untuk berdakwah, semua kami lakukan karenamu. Kata Allah, bohong. Kalian dengan ilmu kalian hanya untuk kalian perdebatkan, supaya kalian terlihat lebih cerdas, dan agar kalian mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang kalian sampaikan.
dan kalian sudah mendapatkan kemuliaan itu di dunia, silahkan masuk neraka. Jadi belum tentu juga rupanya ustadz-ustadz ini akan masuk surga besok. Begitulah pentingnya niat di sisi Allah itu. Di ayat yang kita bacakan tadi, dan kita tidaklah diperintah kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi semua kita ini kalau di hadapan manusia bisa saja kita seperti orang yang ikhlas, tulus, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan, banyak menyumbang di dunia. Asal apa saja pembangunan untuk kebaikan, masjid, madrasah, panti asuhan, sekolah, paling banyak menyumbang. Kemudian diperlihatkan Allah surga untuknya. Ini surga untuk kalian. Dengan amalan apa kau mendapatkan surga ini? Kami berderma, ya Allah, tidak ada sedikit pun kebaikan yang kami lewatkan. Kami akan selalu membantunya dengan harta yang kau karuniakan kepada kami. Bohong, kata Allah. Kau melakukan itu supaya kau dipuji orang, dimuliakan orang, dielu-elukan orang, dihormati orang, agar kau selalu disebut-sebut namamu sebagai seorang yang dermawan. Kau sudah mendapatkan pujian itu di dunia, silahkan masuk ke dalam neraka. Juga tidak bisa rupanya Allah dibohongi. Terkadang kita ini selalu menganggap bahwa kita melakukan kebaikan karena Allah, berjuang karena Allah, kita berdakwah karena Allah. Tapi iblis ini dia tidak pernah istirahat. Makanya kata Rasulullah, 1 menit saja iblis istirahat, baik semua orang di atas muka bumi ini. Dia akan selalu mencari celah untuk menghancurkan bagaimana amal kita yang sudah besar, yang sudah ikhlas, agar tidak bernilai di sisi Allah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kemudian sahabat berkata, orang yang punya banyak harta kemudian habis, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut itu nanti di akhirat dia datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menggunjing orang, dia pernah menuduh orang, dia pernah merampas harta milik orang secara tidak sah, dia menzolimi orang, sehingga semua amal ibadahnya diberikan kepada orang yang dia zolimi, hingga habis amalnya. Tuh hebatnya iblis. Silahkan kalian isi masjid penuh-penuh, silahkan kalian ikut pengajian, silahkan kalian baca Quran, tapi semua dihabiskannya, sehingga kita disuruhnya menggunjing orang. Dan kita anggap bahwa bergunjing itu hal yang biasa. Sementara dalam Al-Quran dikatakan, orang yang bergunjing, berprasangka buruk, akhihi mayyitam fakarihtumu, sama memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Orang yang tahu agama menggunjingkan tentang orang yang belajar ilmu agama, orang yang salah juga sama-sama saling bergunjing. Jadi dari mulai orang baik sampai orang jahat sekarang menganggap gunjingan itu adalah hal yang biasa. Ustadz saling bergunjing ustadz, jamaah saling memburukkan jamaah yang lain. Hebat iblis tuh. Dan ini termasuk berhasil. Mereka berhasil. Yang gunjing itu apa? Kita menceritakan keburukan orang yang memang nyata ada pada diri orang tersebut. Itulah yang disebut gunjing. Jadi sekarang itu banyak orang masuk rumah sakit, kolesterol bagus, darah bagus, asam urat oke, gula oke, tapi badannya tidak enak. Terus saya bilang, mungkin banyak makan bangkai gaib. Enggak, bangkai gaib maksud itu apa Ustaz? Menceritakan keburukan orang kan sama makan daging bangkai orang yang udah mati. Itu yang disebut dengan penyakit EII, emotional induced illness. Penyakit yang tidak terdeteksi dengan medis, tapi dia terasa di badan kita. Sebabnya apa? Terlalu banyak makan daging bangkai gaib. Nah, ini sudah kita anggap biasa, dan hebatnya Indonesia ini negara pegunjing nomor 2 di dunia saat ini. Dari mana kita bisa tahu data itu? Dari setelan situs yang tidak terhapus di Google Chrome masing-masing orang Indonesia yang punya HP. Jadi rating tertinggi itu yang menggosip, begunjing.
dan itu dianggap halal sekarang ini. Tapi kalau kita lihat di Arab Saudi, Pak, kita tidak akan melihat orang-orang di Masjidil Haram saling bercerita di dalam masjid. Bahkan kalau ada yang ngomong, yang lain mengingatkan Quran, Quran. Kemudian ibu-ibunya tidak ada yang ngumpul 2-3 orang terus bergosip, tidak mau mereka. Makanya cuaca di sana sekalipun panas tapi anginnya sejuk. Hujan cuma 2 kali setahun tapi tidak pernah kekurangan air. Nah itu mereka tidak hobi seperti apa yang kita lakukan, sehingga rezeki mereka itu memang diantar oleh Allah. Berapa ribu jamaah umroh setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun, karena mereka membersihkan lisannya dari hal-hal yang tidak akan menguntungkan bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Jadi manusia ini ada 3 tingkatannya. Manusia yang paling tinggi itu kalau ngomong cerita selalu mencari solusi terhadap sebuah masalah. Kalau orang tingkatan kedua, dia tidak bergunjing tapi suka menceritakan tentang peristiwa. Dan manusia yang paling rendah itu adalah setiap kali duduk selalu menceritakan keburukan orang lain, walaupun pakai astagfirullah, masya Allah, semoga tidak terjadi dengan kita. Akan ada yang pakai lapis-lapis seperti itu. Aku bukan menjelek-jelekkan orang nih bang ya, ini dalam masjid nih ujungnya menjelekkan orang juga, dan itu dianggap biasa. Hebat tipu daya iblis itu. Dan untuk hal ini sukses iblis menghancurkan kita. Kemudian suka menuduh orang, mudah kita menjustifikasi orang. Ingat di zaman Imam Ahmad bin Hambal pernah seorang perempuan memandikan jenazah, dan tangan yang memandikan jenazah ini lengket di tubuh orang yang dimandikan itu. Berbagai macam sudah dilakukan, tangan tidak lepas. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada perempuan yang memandikan jenazah ini, coba kau jujur, apa yang terucap dalam hatimu tentang perempuan ini? Sambil memandikannya aku katakan, dasar pelor, sudah berapa laki-laki yang tidur bersamamu? Kata Imam Ahmad bin Hambal, sesuai di dalam Al-Quran harus memiliki 4 orang saksi yang menyaksikan. Apakah kau punya 4 orang saksi? Tidak Imam, cuman dia sering aja dibawa laki-laki. Tidak, kau tahu syaratnya berat, harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan. Aku tidak ada. Tahukah kau hukuman menuduh orang tanpa ada bukti dan saksi? Tidak Imam, dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali hukum Allah dijatuhkan kepadanya, barulah lepas tangannya dari tubuh wanita tersebut. Makanya di zaman Rasulullah tidak ada orang yang tertangkap berzina, saking mereka hati-hatinya, karena tidak gampang untuk menuduh. Melainkan yang tertangkap itu adalah karena pengakuan dia sendiri. Dia sendiri yang mengaku ke Rasulullah bahwa dia berzina. Itu ada 2 orang, 1 perempuan dan 1 orang laki-laki. Sementara kita sekarang paling mudah menuduh orang yang belum tentu orang melakukan kesalahan. Nah ini juga udah sering kita lakukan, sehingga habislah amal ibadah kita. Merampas harta orang secara tidak sah. Kita rajin sholat nih, sampai ada kata-kata kalau bisa dipersulit ngapa dipermudah. Sehingga apa aja urusan sekarang semua dipersulit. Tapi kalau mau bayar lebih, bisa lebih mudah. Itu sama dengan merampas harta secara tidak sah. Sampai kadang-kadang ibu-ibu berbulan-bulan ngurus SIM, tidak lulus dia. Asal lewat jalan putaran tuh jatuh dia. Bolak-balik tiap hari. Sampai saya tanya waktu itu, kira-kira yang jalan berputar-putar ini di dunia nyata itu di jalan mana kira-kira? Lupa memang tidak ada jalan itu. Sampai Kapolri mengatakan siapa yang lulus tes SIM sepeda motor bisa main sirkus habis itu. Makanya disuruh rubah itu, tapi entah udah dirubah atau belum. Sedangkan ibu-ibu nih belok kanan aja sen kiri dihidupkan ya, disuruh dia putar-putar tes itu satu hal yang mustahil sebenarnya. Nah ini masih dimainkan oleh orang-orang yang rajin sholat. Yang berdagang gitu juga, seolah-olah dia tidak ada laba dari perdagang itu. Aku nih karena aku udah kenal ya sama abang nih bang, kalau sama orang nggak segini aku kasih harga, padahal sama orang lebih murah kadang daripada itu lagi. Sering menipu
Misalnya orang jual parfum lah, parfum untuk sholat nih. Kesturi bahan yang murah, dikatakan dari tanduk rusa. Itu pakai masya Allah itu jualannya itu masya Allah, alhamdulillah. Dijualnya dengan harga mahal. Itu sudah termasuk merampas harta orang secara tidak sah, pakai bawa nama Allah lagi. Jadi kenapa sering pasar-pasar tradisional itu terbakar, tapi mall jarang terbakar? Karena kalau di mall barang-barangnya jelas, sekian harga, sekian diskon, ini kualitasnya segitu harganya. Kalau di pasar-pasar itu modal 100, penjualan seharusnya 150, ditawarkannya 350. Ditawar orang tak bisa 300 Kak. Modalnya aja belum dapat lagi. Nah, bayangkan itu jahatnya itu. Dan ini dianggap kecerdasan. Itu yang membuat amal kita itu habis. Kemudian apa? Kita suka menzolimi orang lain. Menzolimi ini kita menghukum orang, tetapi tidak seimbang dengan kesalahan yang dia lakukan. Memang dalam Al-Quran disebutkan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balaslah keburukan dengan keburukan yang sama. Tetapi ingat, memaafkan jauh lebih baik. Asal membalas pasti berlebih daripada kesalahan orang. Sendal harga 200.000, dibawa pergi sholat Jumat, hilang sendalnya. Doanya, ya Allah, patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal hamba. 200.000 tapi sendal orang patah, kaki orang patah, didoakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang pernah dicopet orang di pasar Madinah. Orang-orang pasar mengatakan berani mereka mencopet sahabat Rasulullah, didoakannya baru tahu. Kata Ibnu Mas'ud, mau enggak mengaminkan doaku? Udah semangat nih, anggapannya semua udah pada ke kiri itu. Wah, hancur nih orang yang mencopet nih. Tapi justru doa Ibnu Mas'ud, ya Allah, bila dia mencuri karena dia lapar, jadikanlah itu pahala sedekah untukku. Jangan beri dia dosa. Bila dia melakukan kejahatan karena memang itu menjadi rutinitas dia, jadikanlah ini kejahatan terakhir ya Allah. Berilah dia petunjuk ke jalan yang baik. Nah, itu yang seorang muslim sesungguhnya. Jadi kadang kita tidak sadar, banyak kita sudah menghancurkan amal-amal kita ini. Iblis itu dia tidak akan pernah tinggal diam. Bagaimana supaya amalan-amalan kita itu habis sia-sia. Jadi kadang saya berpikir bahwa orang-orang yang tidak banyak tahulah, dia tahunya cuman sholat, saya disuruh sedekah, saya disuruh baca Quran, kemudian saya disuruh berbuat baik, tidak banyak dia cincong ini itu jauh lebih selamat sebenarnya untuk saat ini daripada terlalu banyak tahu kemudian akhirnya memvonis hal-hal yang tidak dia ketahui. Karena ilmu dalam Islam ini semakin kita dalami, kita akan semakin terasa kurang. Kalau memang kita terasa kurang, jangan pula terlalu banyak berkata-kata sehingga membuat kita nanti amal kita menjadi sia-sia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu